Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Arif selaku matkul K3 dan teman-teman yang hadir pada hari ini. Berdiri kami di sini, izinkan kami menjelaskan atau mempresentasikan mengenai K3 keselamatan dan kesehatan kerja. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Muhammad Cahyo Putra Ramadan, NIM-nya 23621024. Selanjutnya, Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikri Syarif dengan NIM 2362010006. Dan selanjutnya, Dan saya Adriansa dengan NIM 236201007. untuk kota. Nah, K3 ini memiliki beberapa makna. Ada dari Kemenkes dan juga Kemnaker. Nah, kalau dari Kemnaker, keselamatan dan kesehatan kerja atau selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang dimana itu landasan mereka ada 3, itu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, tepatnya pada pasal 1 ayat 2. Ada juga dari OHSAS 18001 ILO 2008. Bagi yang bertanya apa tuh OHSAS 18001, itu adalah sebuah standar internasional untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, standar ini dirancang untuk membantu organisasi dan mengelola risiko kesehatan dan keselamatan kerja secara efektif dan sistematis, serta untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan legal terkait keselamatan kerja. Kemudian ada ILO 2008 yang dimana itu merujuk pada deklarasi ILO tentang keadilan sosial untuk globalisasi yang adil yang diadopsi oleh Organisasi Perburuan Internasional. Nah, deklarasi ini menekankan komitmen ILO terhadap upaya mewujudkan keadilan sosial di era globalisasi serta memperkuat agenda ILO yang berfokus pada pekerjaan yang layak. Kemudian ada dari Kemenkes atau Kementerian Kesehatan, di mana K3 itu adalah suatu upaya kerjasama, saling pengertian dan partisipasi dari pengusaha dan karyawan dalam perusahaan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas. Yang dimana mereka landasannya ada 2, dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai tentang keselamatan kerja. Kemudian ada dari Kemnaker, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 1996. Selanjutnya, oke. Yang selanjutnya itu K3 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, yaitu berupa tujuan K3, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 berupa jalan, yang selanjutnya untuk penerapan K3, dan yang terakhir kerangka umum Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Nah, di sini saya akan menjelaskan hubungan antara K3 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dapat dijelaskan bagaikan K3 berupa tujuan, yaitu untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 berupa jalan, yang dimana sebagai cara untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu dengan melalui penerapan SMK 3. Nah, sehingga dengan begitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 memberikan kerangka hukum yang kuat untuk penerapan K3 di Indonesia itu sendiri. Nah, dengan memahami hubungan antara K3 dan peraturan pemerintah ini, perusahaan seharusnya dapat lebih efektif dalam mengelola K3 dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi seluruh pekerja. Oke, selanjutnya kita akan berfokus pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, tepatnya pada pasal 10 tentang pelaksanaan rencana K3. Nah, oke, baik. Kita masuk pada Peraturan Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 10, yang mana ayat 1 menjelaskan pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf C dan pasal 9. Nah, dari ayat tersebut
kita dapat ketahui bahwa pelaksanaan rencana kesehatan dan keselamatan kerja oleh pengusaha sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 yang merujuk pada kewajiban pengusaha untuk menjalankan program-program ketiga yang telah direncanakan. Rencana ketiga ini sebagaimana disebutkan juga dalam pasal 6 ayat 1 huruf C yang mencakup identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko, dan lain sebagainya. Selain itu, pasal 9 menegaskan bahwa rencana ketiga harus mencakup kebijakan, tujuan, dan sasaran yang jelas, serta mekanisme untuk memonitor dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program tersebut. Nah, pengusaha bertanggung jawab memastikan bahwa semua aspek ini diterapkan dengan baik di tempat kerja. Nah, gimana sih pengusaha dapat memastikan bahwa rencana ketiga yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 ayat 1 huruf C dan pasal 9. Nah, jadi perusahaan dapat memastikan dan memahami secara mendalam ketentuan dalam pasal 6 ayat 1 huruf C dan pasal 9 yang mungkin mewajibkan pengusaha memastikan lingkungan kerja yang aman dan tindakan pencegahan risiko serta melibatkan konsultan ketiga yang berpengalaman untuk memastikan rencana yang dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oke, yang selanjutnya yaitu ayat kedua, pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana dan sarana. Nah, dari ayat 2 ini, untuk melaksanakan rencana kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disingkat K3, pengusaha perlu didukung oleh beberapa elemen yang penting, yaitu sumber daya manusia di bidang K3, yang kedua prasarana, yang ketiga yaitu sarana. Nah, sumber daya manusia di bidang K3 sendiri ialah di mana mencangkup tenaga ahli atau profesional K3 yang terlatih dan berkompeten untuk mengidentifikasi bahaya, melakukan penilaian risiko, dan mengimplementasikan langkah-langkah pengendalian sesuai dengan standar K3 yang berlaku. Yang kedua prasarana, yaitu merujuk pada infrastruktur yang mendukung pelaksanaan program K3 seperti ruang kerja yang aman, fasilitas medis, jalur evakuasi, dan sistem pemadam kebakaran. Yang ketiga yaitu sarana, mencangkup peralatan, alat pelindung diri atau biasa disingkat dengan APD, dan teknologi yang diperlukan untuk menjalankan program K3 secara efektif seperti sensor deteksi bahaya, alat monitoring kesehatan kerja, dan perangkat komunikasi darurat. Nah, dari sumber daya manusia yang kompeten, prasarana yang memadai, dan sarana yang sesuai memungkinkan pelaksanaan rencana K3 yang efektif untuk melindungi pekerja dan memastikan keselamatan di tempat kerja. Oke, yang selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di ayat 3 yang berbunyi sumber daya manusia sebagai dimaksud pada ayat 2 harus memiliki poin A, kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat, titik koma, B, kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja atau operasi dan surat penunjukan dari instansi yang berwenang. Nah, dari ayat 3 ini dijelaskan bahwa dibutuhkan sumber daya manusia yang ada dua komponen utama. Yang pertama, kompetensi kerja. Nah, yang dimaksud kompetensi kerja adalah kemampuan setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang diterapkan. Yang dimana tenaga kerja di bidang K3 itu untuk membuktikan kompetensi mereka dibuktikan dengan sertifikat, di mana sertifikat ini mereka ikuti dari pelatihan-pelatihan yang dibuat secara resmi dan sudah terverifikasi. Dan yang kedua, kewenangan di bidang K3. Nah, selain di harus kompetensi, kita harus memiliki yang namanya kewenangan, yang dimana kewenangan ini bisa melalui surat izin atau operasi yang ditunjukkan dari instansi yang berwenang. Nah, yang dimaksud dengan instansi yang berwenang antara lain adalah Kementerian Kesehatan. Kenapa harus Kementerian Kesehatan? Karena kementerian tersebut memiliki kewenangan dalam aspek kesehatan kerja seperti pencegahan penyakit akibat kerja, pengendalian risiko, kesehatan di lingkungan kerja, dan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Kemudian mereka dapat mengeluarkan izin dan regulasi
terkait fasilitas dan praktik kesehatan di tempat kerja. Nah, dari kedua aspek tersebut, itu dapat membuktikan bahwa keahlian dan wewenang yang diperlukan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif. Oke, baik, selanjutnya kita masuk pada ayat 4 yang mana berisikan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Paling sedikit terdiri dari 4 poin. Poin A, organisasi unit yang bertanggung jawab di bidang ketiga. Nah, yang mana menjelaskan perusahaan harus memiliki unit khusus yang mengelola dan mengawasi program ketiga untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi. Poin B, anggaran yang memadai, yang mana dimaksud juga perusahaan harus menyediakan anggaran yang cukup untuk mendanai semua kegiatan K3, termasuk pelatihan, pembelian alat pelindung diri, APD, dan pengadaan peralatan keselamatan. Poin C, prosedur operasi kerja, informasi, dan pelaporan, serta pendokumentasian, yang mana menjelaskan perusahaan harus memiliki SOP yang jelas dan sistem pengelolaan informasi, serta pendokumentasian terkait ketiga, termasuk catatan insiden dan laporan kepatuhan. Dan poin D, instruksi kerja. Instruksi kerja harus tersedia untuk memastikan karyawan memahami langkah-langkah yang aman dalam bekerja, yang mencakup paduan penggunaan alat, dan prosedur darurat. Nah, dari elemen-elemen keempat ini, kita dapat memastikan dari dukungan struktural, finansial, dan operasional untuk keberlangsungan program K3 yang efektif. Oke, setelah kita mendengarkan tentang materi K3, terus fokus di peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, tepatnya pada pasal 10. Apa sih hubungannya dengan ICT? Nah, ada beberapa poin yang kita dapatkan. Yang pertama, tentang pelaksanaan rencana K3, yang dimana pada pasal 6 ayat 1 huruf B itu berupa poin tentang pelaksanaan rencana K3. Kemudian pada pasal 9 menjelaskan mengenai poin tersebut. Nah, dari situ ICT dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan rencana K3 dengan memanfaatkan perangkat lunak, manajemen proyek, dan alat analisa data. Perusahaan dapat merancang, melaksanakan, dan memantau rencana K3 secara lebih efektif dan efisien. Nah, salah satu contoh yang bisa digunakan perusahaan yaitu aplikasi yang bernama iAuditor, yang dimana aplikasi ini memungkinkan melaksanakan inspeksi K3 di lapangan dengan cepat dan efektif. Nah, hasil dari inspeksi dapat langsung dicatat dan disinkronkan dengan sistem pusat untuk dianalisa lebih lanjut. Mungkin kalau ada yang bertanya apa itu inspeksi, itu merupakan upaya memeriksa atau mendeteksi suatu faktor mulai dari peralatan, proses kerja, material, area kerja, hingga prosedur yang berpotensi menimbulkan cedera atau penyakit akibat kerja, atau bisa disingkat PHK. Nah, hal itu dapat dilakukan agar kecelakaan kerja dapat dihindarkan dan dapat diminimalisir. Oke, baik, selanjutnya sumber daya manusia di bidang K3. Nah, yang poin A, kompetensi kerja pada pasal 10 ayat 3, yang mana menjelaskan ICT bisa digunakan untuk menyediakan pelatihan daring dan modul e-learning yang membantu sumber daya manusia di bidang K3 memperoleh dan memperbarui kompetensi mereka. Nah, platform pelatihan berbasis web juga dapat digunakan untuk mengelola sertifikasi secara digital, memudahkan akses dan verifikasi. Contohnya, ada beberapa platform menyediakan pelatihan K3 bersertifikat, yaitu Mutiara Mutu Sertifikasi. Nah, ini bisa kalian cek di sosial media kalian seperti Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Dan selanjutnya, poin B, kewenangan di bidang K3. Sistem manajemen berbasis ICT dapat digunakan untuk menyimpan dan memverifikasi surat izin kerja operasi dan surat penunjukan dari instansi yang berwenang. Ini akan mempermudah akses dan pengelolaan data administrasi
serta memastikan bahwa semua pekerja memiliki izin dan sertifikasi yang valid. Contohnya, salah satunya yaitu penyimpanan terpusat dari akses digital. Nah, contohnya seperti Google Workspace dan SharePoint. Nah, di sini bisa menyimpan semua surat izin kerja dan dokumen yang terkait. Oke. Oke, yang selanjutnya prasarana dan sarana, yaitu hubungan organisasi unit yang bertanggung jawab di bidang K3. Nah, ICT ini memungkinkan pembentukan organisasi K3 virtual yang berpotensi daring, memfasilitasi koordinasi tim K3 di lokasi berbeda melalui alat komunikasi digital. Yang kedua, anggaran yang memadai. Nah, di mana sistem manajemen keuangan berbasis ICT membantu dalam pengelolaan dan pemantauan anggaran K3 sendiri, memastikan alokasi dana yang tepat untuk kegiatan K3. Yang ketiga yaitu prosedur operasi informasi dan pelaporan. Nah, ICT ini menyediakan platform manajemen dokumen digital untuk SOP, informasi dan pelaporan K3, mempermudah penyimpanan, pencarian dan pembaruan dokumen serta pemantauan kepatuhan. Yang terakhir yaitu instruksi kerja, di mana instruksi kerja dapat diakses melalui aplikasi mobile atau internet perusahaan, memungkinkan pekerja mendapatkan instruksi teks ini kapan saja dan di mana saja. Nah, jadi ICT mempermudah koordinasi, pengelolaan anggaran, manajemen dokumen, dan distribusi instruksi kerja dalam program K3 itu sendiri. Oke, yang selanjutnya. Oke, kita lanjut di kesimpulan. Nah, kesimpulan dari semua penyampaian kita, artinya itu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 itu adalah aspek penting dalam dunia pekerja, yang dimana bertujuan untuk melindungi pekerja, lingkungan kerja, dan aset perusahaan dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, implementasi K3 yang efektif harus didasarkan dengan pemenuhan regulasi. Salah satunya regulasi yaitu yang kita bahas tadi, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, tepatnya pada pasal 10, yang dimana pasal tersebut merupakan peraturan menekankan pentingnya sistem manajemen K3 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi yang terstruktur untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja. Nah, dengan adanya ICT mendukung implementasi K3 yang efektif dengan menyediakan platform digital yang sudah disebutkan tadi seperti aplikasi Auditor, Google Workspace, SharePoint, dan lainnya, yang dimana aplikasi atau teknologi tersebut bisa digunakan untuk memudahkan jalannya pelaksanaan rencana K3 itu sendiri, sehingga dapat dijalankan lebih efisien dan tentunya lebih gampang untuk dimengerti. Dengan mengintegrasi K3 dan ICT, perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi K3, meningkatkan efisiensi operasional, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat bagi semua karyawannya. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Nama saya Muhammad Asad Fadli Yahya, NIM 236201018. Kan tadi ada bahas langkah-langkah keamanan instruksi kerja. Nah, itu kayak apa? Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Fadil Asad. Oke. Pertanyaannya itu tadi apa sih langkah-langkah dalam instruksi kerja? Oke, terima kasih. Dan saya akan menjawab, yaitu langkah-langkah kerja dalam instruksi kerja K3, keselamatan dan kesehatan kerja umumnya mencangkup beberapa elemen penting yang bertujuan untuk menjaga keselamatan pekerja dan memastikan proses kerja yang aman. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama identifikasi terlebih dahulu bahayanya, yang kedua penilaian resiko, yang ketiga tindakan pengendalian, yang keempat persiapan peralatan, yang kelima instruksi kerja spesifik, keenam pelatihan pekerja, pengawasan dan pemantauan, dan yang kedelapan yaitu penyelidikan dan tindak lanjut. Seperti itu. Gimana? Oke, terima kasih. Ada yang mau nanya lagi kan?
Perkenalkan, nama saya Bagas Saifuddin dengan NIM 236201021. Saya ingin bertanya di bagian ayat 3 ya, yang di bagian poin A. Nah, itu kan ada kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat. Itu kompetensi minimalnya seperti apa kira-kira? Oke, terima kasih pertanyaan dari Haidar Bagas. Pertanyaan cukup bagus ya, minimal kompetensi kerja. Sebenarnya secara tertulis nggak ada minimal maksimalnya sih, lebih mungkin ke syaratnya ya, yaitu tentang sertifikat. Yang dimana sertifikat ini harus diikuti dengan yang namanya pelatihan, dan pelatihannya itu harus resmi lah bisa dibilang. Atau enggak sudah banyak testimoni yang dari alumni yang lalu, kemudian mereka kerja di bidang K3 itu sendiri atau HSE kan kita tahu. Jadi untuk minimalnya sepertinya tidak ada karena mereka lebih ke sertifikat, dan sertifikat itu pun tidak langsung diterima, pasti mereka perusahaan akan mengidentifikasi lagi apakah sertifikat ini asli atau malah bodong. Kalau bodong kan malah bisa melakukan tindak pelanggaran ya, sehingga pasti ada tindak lanjut dari perusahaan untuk mengecek sertifikat tersebut asli atau tidak. Ada yang mau nanya lagi? Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya, mungkin akan kami tutup. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Semoga yang baik bisa kalian serap ilmunya, kemudian bisa kalian implementasi kehidupan kalian masing-masing, apalagi khususnya di dunia kerja. Karena K3 ini sendiri itu penting ya di dunia kerja kita. Karena dengan tanpa adanya K3 mungkin nyawa kita bisa terancam. Mungkin kalau ada salah kata, saya mohon maaf pribadi dan teman-teman saya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.